Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pertemuan kali ini kita akan berbagi lagi, yaitu cara membuat pop di setiap slide. Jadi pop ini akan muncul pada setiap lembaran teks ya. Jadi ketika kita membuat surat atau membuat laporan pertanggungjawaban, maka kop surat ini akan muncul di setiap slide itu sendiri. Tidak perlu lagi kita copy paste untuk melihat kop itu. Jadi bagaimana caranya untuk memunculkan? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Langsung saja kita ke TKP-nya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini adalah Microsoft Word. Ya, jadi kita bisa lihat di sini Microsoft Word-nya. Ini kosong ya, ini kosong. Maka biasanya teman-teman melakukan pembuatan pop itu seperti ini ya. Kita tentukan, saya pastikan saja karena saya sudah copy supaya tidak memakan waktu yang lama. Seperti ini. Nah, kita pastikan saja. Ini adalah contoh ya. Nah, biasa teman-teman membuat kop surat seperti ini. Membuat kop surat seperti ini atau tinggal dinaikkan, maka slide-slide berikutnya tidak akan muncul seperti ini. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat kosong ya. Nah, slide ini kosong. Kalau kita tarik ya di bawahnya kosong. Ya ini. Maka kita akan melakukan copy paste lagi pop seperti ini. Nah, kita mau buat laporan atau surat menyurat, ini tidak akan muncul seperti ini lagi. Maka kita perlu copy paste lagi. Nah, tapi bagaimana cara otomatisnya? Di sini saya berikan contoh. Ya, saya hapus kembali ini. Ya, ini saya hapus. Nah, sini kita bisa lihat ya sudah kosong. Maka bagian atas di sini ini akan kita klik dua kali ya. Kita akan klik dua kali saja. Nah, seperti ini. Maka sesuai dengan batas marginnya ya, maka ini akan muncul seperti ini. Kemudian surat yang kita copy tadi, kita tinggal pastikan saja ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi teman-teman tinggal copy, pastikan saja seperti ini. Kemudian kita lihat apakah dia akan muncul di slide sebelah. Kita klik kembali dua kali di sini ya untuk kembali ke teksnya ya, seperti ini. Oke, kita klik dua kali. Kita lihat apakah dia sama, dia punya kopnya, apakah ada di lembaran slide berikutnya. Kita tinggal enter saja apakah ada. Nah, ini dah. Coba kita lihat. Nah, ini ada. Nah, ini sudah ada. Ini kayaknya ada juga ya. Nah, ini tadi contohnya ya, contoh surat tadi. Nah, ini saya belum hapus. Maka walaupun kita hapus yang ini tidak akan berpengaruh pada bagian atas. Nah, seperti ini dia. Jadi ketika kita lihat seperti ini buram, maka ini tidak berpengaruh. Ketika kita print, maka dia akan sama hasilnya. Oke, ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, jadi tidak perlu lagi kita copy paste untuk membuat kop baru ya. Seperti ini dia. Jadi ini bisa kita tinggal ketik apa yang kita mau. Contoh, tidak akan. Jadi ketika kita ketik ini tidak akan berpengaruh pada lembaran sebelah. Contohnya ini K. Apakah ada bagian lembar sebelah? Tidak ada ya. Cuma ketika kita klik marginnya bagian atas ini di luar dari margin, maka ini akan sama dengan seperti ini. Maka kop surat ini akan sama dengan berikut. Atau kita hapus ini. Kita hapus kop suratnya. Kita ganti dengan mereka, contohnya saya bikin tulisan saja, maka pasti dia akan sama ya. Nah, ini mereka juga muncul seperti ini. Ini ya, seperti itu dia. Maka dia akan sama. Jadi ketika kita klik sesuatu di atas ini, maka slide berikutnya akan sama di luar dari margin itu sendiri. Ya, saya kembalikan ulang. Saya berikan contoh di sini. Ya. Jadi ini tidak akan berpengaruh ya. Ketika kita tulis surat, lembar berikutnya contohnya kita bikin surat
surat atau apa undangan, maka ini tidak akan berpengaruh, tidak akan sama dengan lembaran slide berikutnya. Cuma kopnya bagian atau di luar dari margin itu yang akan sama. Seperti ini dia. Ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.